bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari. 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Apa yang dilakukan oleh partai ini dengan memberikan privilege lebih kepada Jokowi dan keluarganya, yaitu kan artinya menunjukkan bahwa partai super terbuka ini masih sebatas jargon. Selamat malam. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI 2025-2030. Dukungan Prabowo dan keberpihakan Jokowi menggenapkan bahwa semua presiden punya kendaraan politik. Benarkah kalimat Jokowi yang menyebut akan full mendukung PSI menjadi sinyal masuknya Presiden ke-7 ke partai yang dipimpin putra bungsunya sendiri? Atau ada merek lain dari dukungan Jokowi dan target PSI untuk menjadi partai besar di 2034. Inilah Satu Meja The Forum, PSI, kendaraan politik Jokowi dalam tanda tanya. Teka-teki ke partai politik mana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo akan berlabuh terjawab sudah. Tak hanya hadir dalam Kongres Nasional Partai Solidaritas Indonesia yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Jokowi juga menyatakan yakin PSI akan menjadi partai kuat dan besar. Untuk itu, Jokowi akan full mendukung PSI. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan posisi PSI. Partai yang kini berlogo gajah tersebut adalah karpet merah atau kendaraan politik bagi Jokowi. Ketika forum hari ini ada pesan kebangsaan dari Jokowi yang notabene-nya bukan kader resmi dari PSI, ini kan jelas bahwa partai ini sebenarnya adalah exposure dan karpet merah yang sengaja dipersiapkan oleh PSI hanya untuk Jokowi. The one and only partai ini kiblat politiknya adalah Jokowi dan Alamdi. Pendiri PSI, Jeffrey Giovanni, tak memungkiri dan mengakui nasib PSI ditentukan oleh Jokowi dan keluarganya. Menurutnya, tanpa keluarga Jokowi, PSI mati di pemilu 2024 lalu. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari. 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI.
kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Bergabungnya Jokowi ke PSI sudah diprediksi. Usai dipecat PDI Perjuangan, Jokowi memerlukan kendaraan politik demi menjaga legasinya. Sementara PSI membutuhkan sosok Jokowi. Namun, waktu akan menguji seberapa kuat pengaruh Jokowi dalam membesarkan PSI. Akankah PSI besar dan kuat seperti prediksi Jokowi? Atau sebaliknya akan tersingkir dan berada di pinggir? PSI, kendaraan politik Jokowi adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Siti Suro, peneliti utama BRIN. Malam, Mbak Wiwi. Ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam, Adi. Ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Malam, Bang Hanta. Dan ada Mas Gun-Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta. Malam, Mas Gun-Gun. Saya ke Adi Prayitno. Mas Adi, pejabat PSI selama ini mengatakan PSI adalah partai terbuka, bukan partai keluarga gitu kan. Tapi kemudian Kaisang terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Anda kaget dengan retorikanya PSI ini? Kalau saya sebenarnya secara jujur tidak pernah kaget dengan retorika yang selalu disampaikan oleh kawan-kawan PSI. Karena secara praksis seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Kebalikannya, misalnya dulu kita melihat bahwa PSI itu adalah partai yang misalnya dia itu adalah partai yang menolak politik dinasti. Tapi dalam praktiknya misalnya dalam banyak hal mengkonfirmasi bahwa politik dinasti juga terjadi pada PSI. Dan saya kira hampir semua partai politik kan memang bicara A tapi implementasinya B. Oleh karena itu ketika bicara tentang partai terbuka, dalam banyak hal memang tidak lebih dari sekedar jargon-jargon yang cukup disampaikan kepada publik, meski pada level implementasinya itu jauh panggang dari api. Tapi yang ingin saya katakan adalah PSI ini kan mencoba untuk mengeluarkan satu branding dan positioning politik yang baru, mencoba untuk menyampaikan kepada publik bahwa mereka partai politik yang per hari ini cukup identik dengan Jokowi, siap tempur dan siap berhadapan dengan siapapun di masa-masa yang akan datang sebagai partai besar dan partai kompetitif. Kan itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Maka logonya diubah, kemudian jargonnya diubah, termasuk fragmentasi politiknya juga ingin disampaikan bahwa PSI itu akan dipersiapkan sebagai partai yang kompetitif. Ya, kan di situ kuncinya. Makanya bagi saya ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato politik secara terbuka, bagi saya itu hanya mengkonfirmasi bahwa sejak awal sebenarnya PSI itu adalah Jokowi dan Jokowi adalah PSI. Dan bagi saya melampaui apakah Jokowi itu akan menjadi ketua Dewan Pembina PSI ataupun tidak itu selesai. Karena komitmen Jokowi mengatakan akan membesarkan partai ini dan akan bekerja keras. Tidak mengherankan kalau sebenarnya waktu pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi di akhir 2024 itu, PSI saat itu mengusung apa yang disebut dengan jargon Jokowisme. Oleh karena itu ketika dalam konteks itu saya selalu mengatakan per hari ini adalah bahwa Jokowi itu adalah imam besar politiknya PSI. Tak lain dan tak bukan. Mbak Wiwi, gimana? Ini PSI is Jokowi, Jokowi is PSI sebenarnya. Anda lihat memang begitu sekarang posisinya? Iya, menurut saya memang itu penegasan ya. Jadi waktu 2024 itu kita melihat banyak baliho yang mengatakan seperti itu. Jadi tanpa ada kemarin acara kongres ya, itu sudah dideklarasikan. Jadi Pak Jokowi itu adalah PSI. Tapi yang dimasalahkan oleh masyarakat meskipun didukung seperti itu, belum bisa masuk kan kemarin. Belum bisa masuk? Iya, di parlemen belum bisa masuk. Lah, apakah yang katanya pasti menang, kan? 2024 itu pasti menang dan masuk kan gitu. Tapi ternyata nggak masuk. Oh, masuk parlemen maksudnya? Iya. Masuk parlemen ternyata tidak kan? Waktu ada sambutannya itu atau ketika dia Pak Jokowi jadi presiden? Masih presiden gitu ya, tapi ternyata tidak jadi. Lah, apakah istilahnya itu menganalogikan ya diri PSI dengan Pak Jokowi itu segalanya? Kalau dalam pengalaman empirik menunjukkan sebetulnya
partai itu akan besar atau kecil itu tidak semata-mata tergantung pada sosok satu orang, tapi tergantung pada seberapa besar infrastruktur yang dibangun oleh partai itu. Lah, kita juga mencatat selama ini partai baru yang baru bisa masuk ke parlemen itu baru Nasdem. Setelah Nasdem tidak ada lagi partai baru. Begitu muncul setiap pemilu tapi tidak satu pun partai baru bisa masuk. Lah, ini juga pertanyaan besar. Apa yang salah kan gitu. Jadi berarti kan membutuhkan waktu lama. Butuh waktu lama. Untuk menunjukkan bahwa masa politik dari partai itu memang bisa ditunjukkan. Bukan hanya mengandalkan semata-mata swing voters. Apalagi cuman sekedar satu orang. Baik. Baik, Bung Hanta Yuda. Ketika Pak Jokowi presiden, tadi yang Mbak Wiwi katakan pasti masuk parlemen gagal. Nah sekarang Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, apakah bisa mengantarkan PSI masuk dari parlemen atau menjadi faktor tadi Adi mengatakan sangat kompetitif gitu? Iya, ijtihad politik atau eksperimen politik yang dilakukan PSI ini, Mas Budiman, saya melihat mungkin terinspirasi dari Demokrat dan PD Perjuangan. Kita tahu PDIP ada figur Ibu Mega, kemudian ada SBY di Demokrat. Apakah itu bisa dikapitalisasi atau Jokowi Effect ini berpengaruh sejauh apa? Nah, tetapi jangan lupa ada perbedaan yang mendasar bahwa Demokrat itu didirikan SBY, kemudian PDIP dan Megawati itu ketika mereka belum menjadi presiden dan kemudian menjadi presiden. Sementara di PSI saat ini Pak Jokowi, ini faktor pertama, itu bukan presiden lagi, mantan presiden. Jadi agak berbeda. Itu menjadi tapi masih powerful ya? Tidak sepenuhnya, tidak lagi saya kira dibandingkan presiden akan menuju. Tetapi memang kalau kita bedah sedikit yang dimiliki modal politik yang mungkin diharapkan oleh PSI dari Jokowi. Pertama, Jokowi tentu masih punya popularitas. Ketika dia berhenti jadi presiden, itu posisi approval ratingnya tingkat kepuasan relatif tinggi. Yang kedua, kita tahu Jokowi juga bisa dikatakan memiliki jejaring politik. Kemudian memiliki basis mesin politik seperti jaringan relawan. Dan satu lagi mungkin yang diharapkan bacaan saya adalah kita tahu bahwa Jokowi adalah mantan kader PD Perjuangan, presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Nah ini yang mungkin ingin dikapitalisasi ketika PSI ingin memigrasikan. Jadi ada dorong menggembosi tanda petik basis PD Perjuangan. Bacaan saya harapannya di sana ya, ingin mengambil dari PD Perjuangan. Meskipun menurut saya sulit, bahkan sangat sulit sekali untuk melakukan itu. Baik. Kang Gun-Gun, ini kan Pak Jokowi dan kader-kader PSI kan selalu mengatakan bahwa ini bukan partai keluarga. Ya. Sebetulnya itu ditujukan kepada siapa sih sebenarnya? Ya, menurut saya begini ya, kalau lihat politik hari ini kan tidak bisa dipisahkan juga dari sekuen sebelumnya. Kita bisa melihat Pak Jokowi sebelumnya di PDI Perjuangan, sehingga secara psikopolitis pernyataan Pak Jokowi itu tentu ditunjukkan pada konstelasi yang terjadi di PDI Perjuangan. Tetapi juga dalam konteks ini menurut saya batasan afiliatif juga diadopsi oleh PSI sekarang dengan menguatkan politik figur. Kan awalnya PSI tidak mau mengidentikan diri sebagai partai yang bergantung pada figur. Tapi realitas politik hari ini batasan afiliatif pada figur itu menjadi sangat kuat ketika ada politik asosiatif yang kuat antara PSI dengan Pak Jokowi. Sehingga saya melihat institusionalisasi politik yang kemarin dibangun itu mengalami yang disebut dengan adjustment atau penyesuaian. Contohnya misalnya menyesuaikan diri dengan yang disebut kebutuhan market elektoral dengan daya ikat pada figur. Artinya PSI kemudian menjadi tidak berbeda dari keberadaan banyak partai-partai lain yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kelihatannya kalau dari tadi penjelasan Kang Gun-Gun ini akan ada revenge ya, political revenge dari Jokowi pada PDIP ya? Iya, itu tidak bisa dinafikan karena kan memang Jokowi dibesarkan oleh PD Perjuangan, kemudian ada hambatan komunikasi politik kemarin di penghujung kekuasaannya, dan itu kemudian menjadi barrier, menjadi hambatan psikologis, dan hambatan psikologis itu kan terbangun sampai sekarang. Contoh misalnya, Bu Mega tidak ada hambatan politik dengan Pak Prabowo, tetapi Bu Mega ada hambatan politik dengan Pak Jokowi. Dan kalau kemudian kita lihat ragam ekspresi simbolik
yang muncul di media dari ragam elit PDI Perjuangan, kan nampak ada yang disebut dan gap yang begitu mendalam dan meluas antara teman-teman PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan sekarang karena politik asosiatif yang kuat dengan PSI, maka otomatis ketika Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi, itu akan punya imbas politiknya. Oke, jadi memang bukan tidak tertutup kemungkinan akan ada pertarungan kontestasi siapa yang lebih berpengaruh, apakah Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan atau kemudian Jokowi yang sangat identik dengan PSI ya? Persis, makanya kemudian ketika ada gambar, ada rebranding, itu kan orang kemudian menghadap-hadapkan kan antara logo baru misalnya PSI dengan PDI Perjuangan, pun demikian sosok kefiguran Jokowi itu kemudian dihadap-hadapkan juga dengan kontestasi di masa mendatang begitu. Oke, apakah rebranding itu akan berpengaruh dalam politik Indonesia? Kita bahas setelah jeda ini. Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Kalau perlu saya bilang pada Grace, nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada dia. Itu adalah pernyataan dari Ketua Dewan Pendiri PSI, Jeffrey Giovanni Adi Prayitno. Apa yang Anda baca dari pernyataan Jeffrey mengatakan kalau perlu nangis kencang-kencangnya untuk meminta keluarga Jokowi masuk dalam PSI? Ya saya kira bagi PSI Jokowi itu adalah semacam Ratu Adil. Ratu Adil. Semacam Mesiah yang kemudian bisa mengangkat harkat dan martabat PSI sebagai partai politik yang besar dan lolos ke parlemen dan di masa-masa yang akan datang semakin kompetitif. Jadi bagi PSI sepertinya setelah mendiagnosa begitu banyak persoalan politik internal yang terjadi, tidak pernah lolos ke parlemen, satu-satunya jawaban adalah dengan cara mengakuisisi Jokowi sebagai kiblat politik mereka. Tanpa syarat? Tanpa syarat, kan itu yang diserahkan begitu saja? Kalau mau jujur sih sebenarnya, itulah yang saya kira solusi mentok dari PSI, lolos ke parlemen dan besar adalah dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jeffrey Giovanni dalam sambutannya, kalau tidak dapat Pak Jokowinya, bisa anaknya, bisa mantunya, atau siapapun yang memiliki darah politik dengan Pak Jokowi. Tapi gagal membawa masuk parlemen? Itulah yang kemudian sebenarnya akan diuji. Akan diuji nanti? Kan kalau mau jujur, setelah Jokowi menyampaikan secara terbuka, nantinya akan bekerja secara total memperjuangkan PSI. Ini semacam uji kesaktian Jokowi. Kenapa uji kesaktian? Karena dulu Jokowi itu dianggap sakti, tidak pernah kalah dalam pemilu. Pilpres menang 2 kali, Jakarta menang, Solo menang. Nah ini diuji dalam konteks karena dulu ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi bisa wali kota, gubernur termasuk presiden, itu juga tidak bisa dilepaskan. Karena PDIP sebagai partai politik yang berjejaring yang di tingkat bawah. Nah uji kekuatan dan kesaktian Jokowi adalah ketika Jokowi tak lagi bersama PDIP dan tak lagi menjadi presiden. Apakah PSI setelah bersama dengan Jokowi, di saat Jokowi tak lagi jadi presiden dan tak lagi bersama dengan PDIP, kesaktian itu akan bertuah atau tidak di 2009? Bagi saya, satu-satunya kekuatan politik Jokowi yang bisa diukur dalam waktu dekat adalah meloloskan PSI di parlemen atau tidak. Kalau lolos parlemen, pasti orang mengatakan Jokowi pasti sakti, tanpa PDIP dan tanpa jadi presiden sekalipun. Tapi sebaliknya Bang, kalau PSI nggak lolos ke parlemen, maka akan terjadi bulian yang berlipat ganda dan semakin dahsyatullah alaih. Itu bulian-buliannya Pak. Oke, baik Bung Hanta. Dulu sebelum ke PSI, Pak Jokowi diisukan akan ngambil Golkar, akan ke PDIP. Kenapa jatuhnya ke PSI? Ya, kalau saya lihat memang ke PSI pun sebenarnya tidak sepenuhnya belum. Karena Pak Jokowi memilih salah satu opsi. Opsi? Ya, karena itu kenapa tidak tegas memilih misalnya ketua umum pembina dan seterusnya. Tetapi saya melihat, saya ingin jawab pertanyaan Mas Budiman tadi. Satu, soal DNA politik Pak Jokowi. Jokowi itu DNA politiknya ya sekitar sana. Spektrum ideologinya kalau kita buat dari nasionalis ke islamis, dari kiri ke kanan, PD Perjuangan dan PSI itu paling kiri. Nah karena itu Pak Jokowi dengan DNA politiknya memang lebih cocok di sana. Yang kedua, dari struktur kekuasaan di PSI itu tidak ada figur yang kuat secara eksternal. Ya memang ada figur Mas Jeffrey Giovanni di internal, tetapi mereka belum memiliki figur yang memiliki mandat elektoral untuk menarik secara di luar. Nah itu yang dicoba mengambil efek Jokowi ke dalam. Nah di satu sisi PSI membutuhkan figur sosok yang seperti simbolik di luar, di sisi yang lain
Jokowi membutuhkan kendaraan politik. Paling tidak yang kita baca kalau Gibran bisa selesai misalnya sampai 2029, menyiapkan jalan politik bagi Gibran ke depan. Salah satu opsinya itu. Ditambah satu lagi, kenapa memilih PSI, mungkin lebih mudah untuk menggeser basis-basis Pak Jokowi yang ceruknya beririsan dengan PD Perjuangan itu relatif lebih mudah dibawa ke PSI ketimbang misalnya ke Golkar, karena memiliki spektrum ideologi yang relatif berbeda. Oke, baik. Saya ke Mbak Wiwi ya. Ini mungkin Pak Jokowi itu membantah bahwa PSI itu milik keluarga. Ya. Sebut PSI milik bersama, kita coba dengar apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia soal PSI? Ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Mbak Wiwi, semua memiliki saham yang sama, PSI itu terbuka, tapi kemudian melalui digital voting ketumnya adalah putra bungsunya sendiri. Itu yang menjadi pertanyaan luas sebetulnya ya. Jadi orang bisa dipercaya itu karena perkataannya itu memang betul-betul antara tutur kata dan tindakan kan padu kan gitu ya. Lah kalau memang ini partai terbuka, partai modern, itu jauh dari yang namanya patronase. Jauh dari patronase. Maka kompetisi kontestasi di internal partai itu akan terjadi secara sehat. Jadi tanpa pandang bulu lah ya, siapa yang paling kompeten. Kita berharap memang hak otonom kader itu mulai diakui dalam model partai modern dan super terbuka kan gitu. Lah apa bedanya gitu? Ternyata di sana juga akhirnya gitu ya. Pak Jokowi yang memberikan arahan dan analoginya dialah satu-satunya akan menjadi apa yang menjadi faktor pendongkrak elektoral yang sangat dipercaya dan bahkan diyakini bahwa akan bisa membawa seperti itu. Ini partai terbuka modern apa gitu kan. Tentu kita berharap Indonesia ke depan dengan pilar pentingnya demokrasi itu adalah partai politik. Itu dibangun secara serius menjadi partai dengan kaderisasi yang memberikan peluang besar kepada siapapun kader gitu ya. Karena ini showroomnya itu kan partai politik. Lah, kaderisasi promosi kader itu jauh dari namanya nepotisme, apalagi politik dinasti politik, kekerabatan gitu ya. Lah kita masih menyaksikan sami mawon gitu ya. Kita tidak melihat ada kebaruan bahwa patronase itu semakin kental gitu ya. Oke, baik Kang Gunggun. Ya. Memang tadi Bung Hanta atau Bung Adi mengatakan Jokowisme kan ya dikenakan oleh salah seorang wakil ketua umum PSI lah nulis di Kompas soal Jokowisme, mencoba mengidentikan antara PSI dengan Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi juga pernah mengungkapkan super terbuka gitu. Ya. Sebetulnya yang terbuka apanya sih? Nah ini paradoks sebenarnya, ya pernyataan yang paradoks. Satu sisi tadi sangat kuat identik dengan Pak Jokowi, di sisi lain kemudian mengatakan sebagai partai super terbuka. Super lagi. Nah makanya pertanyaannya di mana super terbukanya? Nah ini tentu ya menurut saya tidak koheren, tidak memiliki kepaduan ya. Nah kalau sebuah narasi itu kan koherensi hilang, artinya ada sesuatu yang kemudian menarik untuk kita pertanyakan. Persoalannya adalah kalau itu menjadi strategi, saya lihat ada mutual simbiosis antara PSI dan Pak Jokowi. PSI 2 pemilu gagal kan, ya 2019 gagal, 2024 kemarin hanya 3%. Belum berhasil lah. Iya gagal, tidak masuk parlemen, tidak masuk parlemen. Dan ini artinya saya lihat ada perubahan strategi dari sales oriented party ke market oriented party dari sisi political marketing. Jadi dia mencoba untuk melakukan semacam penyesuaian, dan penyesuaian itu jatuhnya adalah pada figur gitu yang kemudian mungkin dilihat ini yang seringkali menjadi magnet elektoral. Nah masalahnya adalah kenapa Pak Jokowi tidak masuk secara definitif dalam basis struktur partai? Menurut saya ini juga bagian dari strategi. Kenapa? Pak Jokowi sudah yakin bahwa PSI under control.
Sehingga masuk atau tidak masuk ke dalam, itu orang sudah mengidentikan PSI dengan Pak Jokowi. Sehingga apa? Dia tidak perlu juga mengeksplisitkan diri berada di Dewan Pembina. Tidak perlu ya? Iya, atau di Dewan Pengarah, atau majelis apapun di dalam. Justru itu akan merestriksi Jokowi untuk melakukan ruang jelajah komunikasi politik ke kekuatan lain, misalnya ke Golkar atau ke partai-partai lain. Nah, ini saya lihat sebagai mekanisme pertahanan diri dari seorang Pak Jokowi setelah turun tidak lagi menjadi presiden. Jadi PSI butuh magnet elektoral, Pak Jokowi sedang memainkan yang disebut mekanisme pertahanan diri. Karena sadar tidak sadar, Pak Jokowi sekarang berada dalam situasi turbulence, ya banyak sekali tekanan politik, serangan politik, delegitimasi politik pada posisi Pak Jokowi. Karena Jokowi tidak hanya dibaca sebagai Pak Jokowi, tapi sebagai sebuah lokomotif dari kekuatan politik yang mungkin saat ini eksis atau di masa mendatang. Gitu. Oke. Jadi ada tren baru dalam politik Indonesia adalah ketika semua presiden itu mempunyai partai politik. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum melanjutkan dialog, kita coba dengar terlebih dahulu pidato Presiden Prabowo Subianto di hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa malam ini. Saudara-saudara, saya merasa hari ini besar hati. PKB, kiai-kiai bersama saya. Karena mereka penghanut mazhab Srakanomics ini bandel-bandel. Tidak ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Tapi karena PKB dan NU ya arus bawah, ya kan? Benar nggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan kalian ngerti, ya kan? Kalau saya bicara bahasa akademis, ya. Saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian di antara kalian ngomongnya nggak muding ini. Apa? Anomali. Nyuri gitu loh. Nggarong, kalian ngerti kan? Ngerampok. Sorry ya. Saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Itu adalah pidato atau sambutan Presiden Prabowo Subianto di hari lahir PKB Mbak Wiwi. Kalau kita lihat ya, sebelumnya di awal itu kan seakan-akan Pak Prabowo dekat dengan PSI gitu kan.
Lalu hari kedua dia mengatakan Gerindra dan PDIP juga kakak adik gitu kan. Hari ini mengatakan NU, PKB dan Kiai bersama saya gitu. Sebetulnya apa yang dibayangkan oleh Pak Prabowo dengan 3 series pidato yang mengatakan semuanya bersama dengan Pak Presiden gitu sebetulnya. Ya. Obsesinya Pak Prabowo itu memang ingin menjadi presiden, memerintah, dapat dukungan luas seluruhnya. Baik kekuatan politik gitu ya, civil society-nya, masyarakatnya, semua mendukung. Karena dia ingin membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Kan obsesinya seperti itu. Obsesinya? Iya, obsesinya. Cuman memang masyarakat juga ingin ada pelaksanaan yang konkret gitu. Tidak sekedar omon-omon tentunya ya. Pidato-pidatonya seperti yang tadi itu kan tahu bahwa audiens masyarakat NU memang rasa humornya itu tinggi kan gitu. Maka di situ dihadirkan humor. Beda dengan ketika di PSI, humornya beda kan gitu. Yang ini cair humornya gitu, cair banget gitu ya, khas gitu. Nah tentu sebagai pemimpin ingin merangkul dan memberikan simpati sebesar-besarnya dengan harapan bahwa apa yang akan dilakukan Pak Prabowo itu betul-betul meyakinkan semua masyarakat Indonesia bahwa Indonesia akan maju nanti. Nah ini yang harapannya dukungan konkret tadi itu yang betul-betul tentu ditunggu oleh Pak Prabowo. Lah, apakah ini akan menjadi satu hal yang korelasinya positif terhadap program-programnya? Ini juga belum tentu menurut saya. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau semua dirangkul seperti itu dengan sambutan-sambutan, pernyataan-pernyataan yang sangat encouraging gitu ya, sangat menyemangati gitu. Lalu nanti akan memberikan korelasi yang positif bahwa semua kinerja program yang menjadi 8 Ascacita itu lalu dipercaya bisa jalan. Oke, tidak. baik. Gitu. Oke, Bung Hanta, ini ada tren menarik ya. Ketika semua presiden Indonesia, baik Pak Prabowo, Ibu Megawati, Pak SBY, dan kemudian Pak Jokowi mempunyai kendaraan politik yang namanya partai politik. Ya. Ini sebuah perkembangan politik yang bagus bagi Indonesia gitu? Ya, sebenarnya ini memang ketika kita mengeluarkan kritik kepada salah satu, itu satu paket sebenarnya. Semuanya? Semuanya, karena kita lihat sama ya Pak SBY dan Mas AHY. Belakangan jadi tidak hanya Pak Jokowi dan Mas Kaisang, jadi sebelumnya begitu juga Ibu Mega dan Mbak Puan Maharani. Nah kalau proyeksi 5-10 tahun ke depan Mas Budiman, saya melihat bisa jadi suka atau tidak suka realitasnya ini, kita tidak menutup kemungkinan akan melihat peta pertarungannya itu adalah pertarungan para anak mantan presiden. Anak mantan presiden? Ya, bukan dalam konteks elektoral publik ya. Nah ada 3 fasenya kita lihat. Pertama, apakah nanti Gibran akan selesai sampai 2029? Seandainya misalnya saja tidak, itu akan terjadi dinamika di sini. Proses isu-isu pemakzulan, ada dinamika politik di MPR. Itu satu. Yang kedua, nanti di 2029, ketiganya, 3 yang kita kelompokkan 3 politik kekerabatan tadi, ini bisa jadi pertarungan ingin berebut menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Itu per hari ini sudah mulai membidik. Bagaimana Pak Jokowi ingin memasangkan tetap Mas Gibran di periode kedua, tidak tutup kemungkinan yang dulu sempat disebutkan berpasangan dengan Mbak Puan itu sedang dituju akan diupayakan juga, sedang diupayakan termasuk Pak SBY. Jadi akan bertarung itu 3 anak mantan presiden, kingmakernya, orang-orang kuatnya berada di belakangnya juga adalah para mantan presiden ini. Dan satu lagi bisa jadi sampai 2034 pasca saya mengasumsikan Pak Prabowo selesai 10 tahun misalnya saja. Itu 2034 mereka akan mencapres cawapres di luar nama-nama yang lain tentunya. Nah ini yang saya kira kemungkinan akan terus presidensialisasi partai politik, personalisasi partai politik itu terjadi. Di saat yang sama kita menginginkan demokratisasi, institusionalisasi partai, tetapi terjerembabnya party ID kita semakin melemah, tapi figur ID dalam tanda petik yang menguat. Makin menguat. Itu kalau dalam perspektif demokrasi kemunduran. Kang Gun-Gun, ini pertarungan antara mantan-mantan presiden untuk memperebutkan kekuasaan. Di mana rakyat? Ya itu memang ada problem serius dalam bangunan kepartaian kita ya, di mana suara publik
dengan suara elit itu seringkali tidak terjembatani. Makanya tadi personalisasi politik pada kingmaker yang bertarung ini kan menjadi realitas politik kekinian. Sebenarnya kayak PSI itu ada beberapa hal bagus sih di luar yang tadi kita kritik, yang sempat di awal-awal kan kita apresiasi, seperti misalnya uji publik, kemudian keterwakilan uji publik calon anggota DPR maksud saya, kemudian keterwakilan perempuan lebih dari 30%, itu 45%, itu kan bagus. Kemudian konvensi kepala daerah itu patut diapresiasi. Tapi kok lebur semua ya? Nah ini yang kemudian tidak lagi nampak sekarang. Dari 2024 kemarin ke sini selalu kemudian narasinya identik dengan sosok begitu, yaitu sosok Pak Jokowi, artinya kembali pada elit, bukan kemudian mengagregasi, kemudian mengartikulasikan suara yang muncul dari publik secara lebih beresonansi atau bergaung begitu. Oke, Kang Adi, jadi yang sebetulnya nih parpol yang butuh tokoh atau tokoh yang butuh parpol sih? Tergantung partai politiknya, tapi ada kecenderungan secara mayoritas di Indonesia parpol lah yang butuh tokoh. Ada 3 variabel yang saya kira selalu dijadikan sebagai instrumen partai politik di Indonesia. Pertama adalah ketokohan, yang 2 adalah social cleavage, semacam jaringan sosial basis massa, yang ketiga adalah logistik. Nah, saya menduga partai-partai politik yang kuat, termasuk juga partai yang tidak lolos parlemen, ini 3 faktor, Bang. Karena salah satu bisa salah 2 atau salah 3-tiganya. Saya menduga PSI diuji dalam konteks ini. Pertama tentu sangat mengandalkan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa puncak kejayaan sosok Jokowi di 2024. Itulah yang saya sebut di 2009 diuji. Apakah pamor Jokowi akan kuat ataupun tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar itu adalah sebenarnya basis sosial PSI itu di mana? Kelompok Islam bukan, sementara di kelompok-kelompok nasionalis itu harus berdesakan dengan partai-partai lain, ada PDIP dan seterusnya. Yang ketiga soal logistik, ini tentu tidak mudah di tengah pragmatisme pemilih kita yang sangat kompleks. Tentu ini harus bisa diterjemahkan supaya tentu saja dalam konteks untuk memberikan jawaban bahwa PSI setelah Pak Jokowi ada di dalamnya bisa bicara banyak berkaitan dengan masa depan mereka. Oke. Jadi problemnya adalah bagaimana sebenarnya masa depan kepartaian Indonesia. Yang terjadi adalah diskoneksi antara partai politik dan massa. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Mbak Siti Zuhro, Mbak Wiwi. Kelihatannya ada diskoneksi antara elit partai politik dengan rakyat yang dijadikan objek pemilu selama 5 tahunan. Bagaimana menyelesaikan diskoneksi itu? Iya, memang kita merasakan sejak pemilu pertama 99 sampai 2024, berarti 6 kali pemilu nasional kita, dengan berbagai perbaikan-perbaikan ya, model pemilu yang kita lakukan, tidak lain tidak bukan ditujukan untuk memperbaiki kualitas partai kita sebagai pilar penting demokrasi. Ini asetnya gitu ya, negara sekaligus adalah pilar penting tadi itu. Tapi ternyata memang tidak mudah membangun partai politik, melembagakan partai sampai berasumsi, kita berargumentasi bahwa dengan pemilu serentak di mana keserentakan tadi tidak mudah atau tidak mau? Ini empirik ya, menunjukkan bahwa kalau diserentakkan mungkin akan lebih, bukan masalah efisien, tapi nanti akan terjadi seleksi alami terhadap partai politik. Sehingga partai betul-betul yang bagus yang akan terseleksi, yang bisa masuk di DPR. Tapi ternyata masih di atas 8 juga. Sekitar 10, turun lagi 9, sekarang 8. Tidak pernah sampai ke 5 kan gitu. Berarti kapan pelembagaan partai itu? Ternyata tidak terjadi. Jadi justru saya menilai di pemilu 2024 yang lalu itu, apa yang terjadi dengan partai politik? Seolah-olah kehilangan hak otonomnya, kedaulatannya untuk memilih, untuk melakukan persiapan dan sebagainya. Lalu patronase yang sangat kental. Lah ini semakin menurut saya semakin membuktikan bahwa sebetulnya partai kurang mengakar. Apalagi terbukti dengan partai-partai baru yang tidak bisa menunjukkan dirinya bisa bersaing dengan partai yang sudah. Oke, baik. Adi Prayitno, gimana Anda sebagai ahli politik menyelesaikan problem keterputusan elit partai dan rakyat di bawah yang dijadikan objek aja sebelumnya? Ya saya kira 2 hal solusinya. Pertama,
partai politik itu harus kembali ke hitohnya. Kalau kita membaca literatur politik kan banyak sekali fungsi partai politik, kaderisasi, rekrutmen, kerja politik rakyat, sosialisasi dan seterusnya. Kalau ini sudah difungsikan, saya kira partai politik itu nggak peduli siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi anggota dewan, dan siapapun yang jadi ketua umum mereka. Problemnya adalah partai politik seringkali diakuisisi oleh elit-elit tertentu hanya untuk kepentingan politik mereka. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian per hari ini kita menyaksikan banyak sekali elit-elit partai mungkin sebelum kita lahir dan sampai kita hari ini pun nggak ganti-ganti orangnya itu. Nggak ganti-ganti. Bagi saya itu problem yang relatif cukup serius. Karenanya yang terjadi itu adalah kerja politik tiap 5 tahun sekali. Yang kedua tentu kita membutuhkan masyarakat pemilih yang cerdas. Adik-adik mahasiswa, jangan pilih partai politik yang jelas-jelas kerjanya 5 tahun sekali. Hukum mereka di 2029 mau calon presiden, mau calon gubernur, bupati, wali kota, termasuk calon anggota dewan. Jangan pilih. Itu yang pasti harus kita munculkan. Tanpa itu semua, maka partai politik akan menyederhanakan. Kalau pemilihnya sumbu pendek, tidak bisa dikalkulasi dengan ukuran-ukuran nasional, maka partai politik akan terus menjadikan rakyat itu hanya sebatas tunggangan, rakyat itu hanya sebatas komoditas, dan rakyat hanya sebatas objek, didekati jelang pemilu, kasih kerudung, kasih sembako, selesai. Dan melupakan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh partai politik. Hanya 2 hal itu Bang yang paling mungkin kita lakukan. Baik Bung Hanta, kalau betul analisis dari Adi bahwa rakyat ini hanya jadi objek politik 5 tahunan, apakah tidak mungkin dibikin sebuah sistem di mana rakyat ini boleh menyatakan petisi kepada elitnya? Apakah petisi dalam bentuk mosi tidak percaya atau mosi percaya untuk mengatasi keterputusan ini? Demokrasi lebih langsung ya. Ya memang kalau bicara partai politik seperti paradok demokrasi. Kita tahu partai politik adalah lembaga inti demokrasi, instrumen utama demokrasi. Tetapi di saat yang sama justru demokratisasi itu kadang yang paling tidak ada kita lihat di lembaga partai politik. Misalnya soal keterputusan antara arena kaderisasi dan rekrutmen politik. Tiba-tiba jadi calegnya siapa? Publik datang, pemilih datang ke bilik suara itu kan memilih nama yang sudah ditentukan. Ada seleksi, ada eleksi. Kita itu hanya terlibat di election. Seleksinya semuanya sepenuhnya di partai politik. Nah, bagaimana prosesnya itu tidak ada demokratisasi. Menentukan capres, kita menunggu jam-jam terakhir bagaimana partai berapa segelintir orang menentukan siapa capresnya. Ditambah proses mengambil keputusannya itu kan sangat bukan hanya oligarkis, tapi sangat personalisasi. Untuk menyelesaikan urusannya, ini di Indonesia ini kita lihat kan ada di Senayan, DPR. Padahal jangan-jangannya 7 orang untuk menyelesaikan urusan. Ketua umumnya. Karena itu memang harus ada agenda demokratisasi total. Sistem berdemokrasi kita dimulainya dari mana? Kalau bicara dari partai politik. Persoalannya kalau memulai dari partai politik kan dari regulasi tadi Mas Budiman katakan yang harus dari DPR dan pemerintah. Siapa isinya? Partai politik. Jadi semua muara rekrutmen politik itu ada di partai politik. Gimana caranya? Apakah kita menunggu kesadaran dari partai politik melakukan perubahan yang menurunkan, melakukan demokratisasi, membuat kekuasaan mereka turun, berkurang, itu agak sulit. Nah, jalan salah satunya saya setuju ada 2 jalan. Satu, dorong undang-undang demokratisasi itu paket undang-undang partai politik. Bagaimana dipaksa partai politik dalam rekrutmen caleg-calegnya harus melibatkan pemilih. Bagaimana menentukan capres harus melibatkan pemilih, konvensi misalnya di beberapa partai. Sisi yang lain perlu dari bawah. Saya setuju misalnya untuk dipertimbangkan petisi. Di beberapa negara misalnya di Eropa ada tidak harus demokrasi perwakilan sepenuhnya, tapi bisa juga langsung. Di mana bisa melakukan petisi untuk mengajukan undang-undang, membatalkan orang yang sedang duduk di DPR. Jadi perlu dipertimbangkan untuk dibuat sebuah regulasi. Kang Gun-Gun, kalau lihat perilaku politik, sebetulnya ada juga orang ahli yang mengatakan apa bedanya sih partai politik dengan korporasi politik. Jadi partai itu adalah perusahaan pengerah politisi sebetulnya. Padahal sebenarnya kan Mas Bud, ya partai politik itu kan entitas publik ya. Berbeda dengan korporasi yang dari awal memang profit ya. Kita bicara untuk orientasi keuntungan, profit making. Nah, sementara ada sense of public, ada upaya untuk keterwakilan suara-suara publik, kepentingan publik, dan lain-lain. Sehingga partai politik menurut saya harusnya hadir dalam urusan-urusan hajat hidup orang banyak. Kan begitu. Keterputusan itu menurut saya pertama dari sisi masyarakat, kita lemah sekali literasi politik. Jadi political literacy mainstreaming itu masih lemah. Selalu
dominannya asumsi bahwa kesuksesan demokrasi diukur dari prosentase datangnya orang ke TPS. Misalnya supaya kemarin 81% begitu. Kemudian dianggap demokrasi sukses. Padahal kan secara substantif datangnya orang ke TPS bukan berdasarkan kesadaran tapi mobilisasi. Apalagi mobilisasinya lewat misalnya sesuatu yang sangat pragmatis dan merusak seperti vote buying. Itu tentu akan merusak demokrasi. Makanya saya melihat bahwa negara demokrasi akan menguat, salah satu ikhtiarnya adalah political literacy mainstreaming harus kuat. Memang resikonya pada demokrasi prosedural seperti datangnya orang ke TPS bisa jadi menurun. Karena di rata-rata negara yang maju, itu belum tentu partisipasi konvensional datang ke TPS itu lebih dari 60%. Tapi kritisisme, kemudian juga keberanian orang untuk berdaya seperti memberikan petisi, dan ada perlindungan petisi itu juga diakui secara regulasi. Sekarang kan kita melakukan petisi misalnya, berapa juta orang terlibat, itu tidak mengikat apapun. Karena tidak ada undang-undang yang memayunginya. Moral tapi kan? Nah, hanya moral. Makanya ke depan mungkin perlu dipikirkan juga bahwa petisi itu bisa mengikat. Juga bisa misalnya ada keterwakilan publik untuk memveto kebijakan-kebijakan publik yang memang tidak relevan dengan sense of public tadi. Makanya Mas Bud, menurut saya salah satu kelemahan secara institusional di partai politik adalah kaderisasi, pendidikan politik, dan payung hukum yang kerap kali menjadi mainan temporer. Jadi ini aturan misalnya undang-undang pemilu dan segala macam sistemnya, itu selalu ada ruang bolong untuk menyisakan menjadi political game di lingkaran elit. Sementara kemudian publik tetap pada persoalan-persoalan regulernya yang setiap 5 tahun berulang terus seperti berada di pita Mobius. Tidak ada penyelesaian dari setiap akhir perjalanan pemilu elektoral di 5 tahunan tadi. Oke, baik Kang Gunggun, Mas Adi dan Mbak Ui, Pak Hanta. Terima kasih telah bergabung di